Malam selalu menjadi waktu di mana rahasia-rahasia lama memilih untuk kembali bernafas. Di tempat-tempat tertentu, malam bukan sekadar gelap. Ia hidup, ia mendengar, dan ia mengingat. Di tanah Kalimantan, di balik rimbunnya hutan dan aliran sungai yang tenang di siang hari, tersembunyi satu kisah yang tidak pernah benar-benar selesai. Kisah tentang ratapan seorang perempuan, kisah tentang kelahiran yang berakhir kematian, dan kisah tentang arwah yang menolak untuk pergi. Orang-orang menamainya Pontianak. Dan malam ini, jika kau mendengarkan dengan cukup tenang, mungkin kau akan mengerti mengapa legenda ini masih ditakuti hingga hari ini. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan aku memberi satu peringatan kecil. Jika di suatu malam kau berjalan sendirian dan mendengar tawa perempuan yang terdengar jauh, jangan pernah merasa lega. Karena di Kalimantan, semua orang tahu satu hal. Jika tawanya terdengar jauh, berarti dia sedang dekat. Sangat dekat. Ratusan tahun yang lalu, di tepi Sungai Kapuas, berdirilah sebuah kampung kecil yang hampir tak tersentuh dunia luar. Rumah-rumah kayu berdiri di atas tiang. Lampu minyak menjadi satu-satunya cahaya malam. Dan hutan selalu mengelilingi mereka seperti dinding yang bernafas. Di kampung itulah tinggal seorang perempuan muda bernama Sari. Sari dikenal lembut, jarang bicara keras, selalu menunduk saat berjalan. Perutnya membesar, tanda bahwa ia sedang mengandung anak pertamanya. Suaminya, Jaya, adalah seorang pedagang sungai. Ia sering berlayar berbulan-bulan menyusuri arus demi mencari nafkah. Dan seperti malam itu, Sari kembali sendirian. Hari-hari berlalu. Perut Sari semakin berat. Tidurnya semakin gelisah. Setiap malam, ia duduk di beranda rumah, menatap sungai yang gelap, menunggu perahu yang tak kunjung datang. Hutan berbisik, angin membawa suara-suara asing, dan kesepian perlahan berubah menjadi ketakutan. Sari sering terbangun tengah malam karena mimpi yang sama. Ia bermimpi menggendong bayinya. Namun ketika kain dibuka, yang ada hanya darah dan tawa perempuan asing di balik pepohonan. Hujan turun malam itu. Bukan hujan biasa. Langit seperti robek, petir menyambar bertubi-tubi, dan angin mengamuk seolah ingin merobohkan rumah kayu tua itu. Di tengah hujan, Sari terjatuh. Rasa sakit menjalar dari perutnya. Ia menggigit kain, menahan jerit. Ia tahu waktunya telah tiba. Namun kampung sepi. Tabib tinggal di ujung desa, dan hujan menutup semua jalan. Sari merangkak, tangannya gemetar, keringat bercampur darah. Ia berteriak, namun suaranya tenggelam oleh hujan dan petir. Dengan sisa tenaga, Sari melahirkan bayinya. Namun tidak ada tangisan, hanya sunyi. Mata Sari membelalak, tangannya mengguncang tubuh kecil itu. Diam. Di saat itulah hatinya hancur. Air matanya jatuh bersamaan dengan napas terakhirnya. Ia mati dalam rasa sakit, kesepian, dan dendam. Dendam pada dunia yang membiarkannya mati sendirian. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Sari. Wajahnya pucat, matanya terbuka, dan senyum tipis masih menggantung di bibirnya.
Mereka menguburkannya di pinggir hutan, dekat pohon pisang tua, tanpa doa panjang, tanpa upacara adat lengkap. Dan malam itu, bau bunga Kamboja tercium di seluruh desa. Anjing-anjing melolong, burung hantu menjerit, dan seseorang melihat bayangan putih di bawah pohon pisang. Sosok perempuan berambut panjang menghadap hutan. Ketika ia menoleh, wajahnya pucat dan perutnya masih membuncit seperti perempuan hamil. Ia tersenyum, dan dari balik rambutnya, taring panjang perlahan muncul. Pria pertama ditemukan tewas keesokan paginya. Dadanya berlubang, jantungnya hilang. Malam berikutnya, seorang lelaki mendengar tawa saat berjalan pulang. Ia menoleh dan tidak pernah kembali. Sejak itu, setiap malam tawa itu terdengar, kadang jauh, kadang dekat, dan selalu diikuti kematian. Orang-orang mulai tahu, jika mencium bau bunga, itu tandanya ia dekat. Jika anjing tiba-tiba diam, itu tandanya ia mengawasi. Dan jika kau mendengar bayi menangis, padahal tidak ada bayi, larilah. Karena Pontianak sering meniru suara korban terakhirnya. Hingga hari ini, di Kalimantan dan beberapa wilayah lain, legenda ini masih hidup. Dan malam ini, jika setelah mendengar cerita ini, kau mencium aroma bunga atau mendengar tawa samar, ingat satu hal, jangan menoleh. Karena mungkin ia hanya ingin memastikan bahwa kau tahu.